Baik, selamat sore Kak. Selamat sore juga, Kak. Ini benar dengan Kak Mai? Ya, saya sendiri Maisa, Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Abel. Kak Mai bisa manggil saya Kak Abel, atau Mbak Abel juga senyamannya Kak Mai. Sudah dipahami Kak? Ya, Baik. Nah, tadi Kak Mai kesini tuh naik apa nih Kak? hari ini aku kebetulan tadi naik ojek, Kak. Oh, naik ojek. Tadi kan Kak Mai kan sebelumnya sempat mengisi Givom. Waktu diisi Givom itu setelah saya lihat ternyata Kak Mai seorang mahasiswa, benar ya Kak? Iya, benar. Saya mahasiswa semester 4 Di Universitas Negeri Surabaya. Oh, di jurusan apa tuh Kak, kalau boleh tahu? Kalau saya sendiri, saya ada di jurusan PGSD, Kak. Oh, di PGSD semester 4. Berarti bentar lagi magang. Iya. Oh. Baik. Kalau boleh tahu berarti Kak Mai ini memang asli dari sini apa merantau gitu Kak? Kalau asli saya bukan dari sini, Kak. Saya rantauan dari Ponorogo. Oh, dari Ponorogo, jauh. Berarti di sini ngekos. Iya, ngekos. Oh. Berarti dari kos ke sini naik ojek. Tadi lancar tuh Kak. Kan dapat ojeknya juga lumayan lama, terus ya kayak ya umumnya Surabaya kadang kalau siang aja kayak selain panas juga macet gitu. Oh, berarti kayak tapi bisa lah ya masih. Tadi berarti kesini sukarela nih Kak? Sangat sukarela. Sukarela. Saya udah meluangkan waktu semuanya saya pending untuk fokus ke kegiatan saya ini. Baik. Berarti Kak Mai kesini sukarela untuk konseling, bener ya Kak? Baik. Mungkin bisa saya jelaskan sedikit tentang konseling ini. Mungkin di sini saya ini sebagai konselor, Kak Mai sebagai konseli, di mana di sini saya hanya membantu Kak Mai. Di sini semua keputusan ada dalam diri Kak Mai, dan juga Kak Mai saya nanti mengambil keputusan terhadap mungkin keberlanjutan Kak Maisa bagaimana. Nah, jadi di konseling kali ini di sini saya hanya mengarahkan, bukan yang mengambil keputusan dari permasalahan Kak Mai. Nah, di sini pada konseling kali ini itu ada beberapa asas Kak Mai. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana cerita Kak Mai semuanya itu bersifat rahasia, di mana yang mengetahui hanya saya dan Kak Mai. Lalu ada asas kesukarelaan, di mana tadi Kak Mai dengan sukarela datang ke sini tanpa ada paksaan sedikit pun. Dan juga ada asas keterbukaan. Nah, di asas keterbukaan ini saya berharap Kak Mai bisa terbuka dengan permasalahan yang Kak Mai alami. Kak Mai memiliki pemikiran untuk bagaimana Kak Mai selanjutnya, Kak Mai berubah selanjutnya bagaimana. Lalu di sini juga saya berharap Kak Mai tidak perlu takut untuk menceritakan semuanya, karena di sini Kak Mai aman tanpa ada orang lain yang mengetahui maupun yang melihat Kak Mai. Apakah bisa dimengerti Kak? Bisa, sangat bisa Kak. Mungkin pada konseling kali ini akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Apakah cukup Kak Mai? Sangat cukup Kak. Baik. Kan kemarin Kak Mai sempat mengisi Givom. Nah, di Givom itu saya baca sekilas itu permasalahan yang Kak Mai alami. Kak Mai itu merasa kurang bisa mengatur waktu pada perkuliahan dan juga mungkin kegiatan Kak Mai. Iya, benar. Nah, kalau boleh tahu bagaimana tuh Kak maksud dari kalimat itu? Nah, untuk permasalahan saya hadapi sendiri ya Kak, saya merasa bahwasanya semakin kesini saya semakin kayak hilang arah. Kemudian saya bingung membagi waktu, kayak tabrakan ini itu. Sedangkan saya juga bingung mau saya gunakan ini waktu udah terbatas, kadang tugas, kadang ada kegiatan yang lain, UKM, kegiatan organisasi. Jadi kalau boleh tahu berarti selain perkuliahan kegiatan UKM dan organisasi bagaimana Kak? Karena aku kebetulan kan orangnya kayak nggak terlalu bisa di akademik banget gitu Kak. Karena aku juga kayak ya sedang dalam mencari jati diri itu, terus saya rasa kok kayak di non akademik gitu saya bisa nyaman, seneng, kayak enjoy gitu Kak. Selain mungkin perkuliahan di akademik, saya juga mengikuti kayak UKM Reog gitu Kak, sama mungkin organisasi gitu. Baik, kalau tahu
apa yang membuat Kak Mai itu merasa tidak bisa mengatur waktu dalam hal itu? Kalau untuk gak bisa mengatur waktu itu saya itu kadang kayak dijadwal sih Kak, kadang yang ini mintanya jam segini, ini juga jam segini gitu, tabrakan. Kalau sedangkan saya juga kadang orangnya itu kayak pemalas gitu. Nah, saya merasa bahwa saya masih di tahap orang yang malas, jadinya kayak kadang masih sering nunda tugas, masih kayak nanti habis nunda tugas, nanti kalau udah deket deadline saya depresi dan lain sebagainya, pasti gitu aja Kak. Oh, baik. Lalu apa yang membuat Kak Mai memilih untuk mengikuti kegiatan tersebut? Kalau boleh tahu nggak? Karena tadi Kak, karena aku kayak ngerasa enjoy gitu Kak, suka kalau kayak ketemu teman-teman, kayak sebuah kayak ruang refleksi untuk aku gitu. Jadi kayak lebih bisa mengutarakan, lebih bisa berekspresi dengan penuh gitu di situ. Baik, Kak Mai mengatakan bahwa saat mengikuti itu menjadi ruang refleksi, enjoy, dan juga karena itu juga Kak Mai senang mengikuti hal tersebut. Tapi di satu sisi tadi Kak Mai mengatakan bahwa kadang kurang bisa mengatur waktu, kadang ada waktunya Kak Mai merasa depresi karena ada waktu yang bertabrakan. Bagaimana Kak Mai menghadapi tersebut? Mungkin apa yang Kak Mai lakukan? Kalau untuk ada di situasi itu ya Kak, udah terpojok di situasi itu, mungkin awal-awal saya ngerasa kayak susah banget ini untuk dijalanin, dipaksa, diarahkan gitu. Tapi kayak saya itu kadang mungkin efek dari teman, kadang efek dari orang tua juga kadang mikir biasanya kalau aku stuck di sini terus ya gimana, mau jadi apa, mau kemana, masa udah gede nggak bisa mikir gitu. Ada mungkin yang hal-hal kecil yang bisa aku lakukan itu kayak misal ngurangin penggunaan handphone gitu kan, atau kalau tidak ya untuk mengatur waktu itu sendiri kayak lebih mengatur waktu tidur juga kan. Karena menurutku waktu tidurku itu sangat kadang mengganjal dan sangat mengganggu aktivitasku sekali. Baik, kalau Kak Mai pernah merealisasikan hal tersebut dan apa yang Kak Mai rasakan? Kalau untuk merealisasikan ya udah pernah Kak, 1-2 kali, tapi ya kadang kembali lagi ke setelan semula gitu. Kadang yang saya rasakan itu lebih kayak enjoy Kak. Kadang saya di awal semua tak kerjakan gini. Tapi kayak ya enaknya itu di akhiran kayak ada waktu luang gitu Kak. Yang pastinya juga kayak nggak memaksa diri ini untuk terus mengepus kerja keras gitu. Waktu istirahat juga lebih teratur gitu. Tapi ya itu Kak, kadang saya kurang konsisten gitu. Jadi masih kadang iya, kadang kembali ke setelan awal, kadang iya, kadang enggak. Baik, berarti dalam pengaturan jadwal Kak Mai mungkin mengurangi penggunaan handphone dan juga mungkin kalau memang waktunya istirahat, Kak Mai istirahat. Lalu bagaimana keberlanjutan UKM Kak Mai atau kegiatan di luar kampus Kak Mai ini dengan jadwal Kak Mai di kampus? Apakah ada hal lain yang menjadi pacuan untuk Kak Mai mengikuti hal tersebut dan menjalankan hal tersebut? Untuk kalau di akademik itu sendiri kan jadwalnya juga padat ya Kak, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kadang Jumat. Nah, sedangkan di UKM saya itu juga mulainya kadang dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Namun akhir-akhir ini juga udah ada diskusi Minggu. Itu juga kayak intensitasnya latihan itu juga tinggi banget. Namun kemarin juga udah dicari jalan tengahnya gitu. Misalnya jadinya latihan itu diambil tengahnya cuma bikin aja gitu kan. Mengingat juga di UKM itu juga ada prodi lain selain prodi Sindra gitu kan. Oh, berarti tapi sebagian besar memang prodinya prodi Sendra ya Kak? Iya benar. Berarti Kak Mai jadwalnya perkuliahan dari hari apa sampai hari apa Kak? Dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Sendranya dari hari itu kalau awalnya itu Rabu sampai Minggu. Berarti jalan tengahnya diambil di weekend. Iya. Berarti Kak Mai hanya ada waktu latihan untuk UKM ini di
weekend. Berarti weekend dalam artian Sabtu dan Minggu. Iya. Berarti bisa diartikan bahwa Kak Mai dari Senin sampai ke Minggu atau bisa dibilang 1 minggu tuh full. Iya, bisa dibilang gitu Kak. Nah, baik. Lalu motivasi Kak Mai, kan ini di sini Kak Mai full 1 minggu. Di situ Kak Mai kadang merasa depresi. Lalu apa satu hal yang bikin Kak Mai selain enjoy dan juga merasa tertarik dengan tari, yang membuat Kak Mai kayak aku lanjut? Apakah ada hal lainnya gitu Kak Mai? Ada Kak, selain tadi yang udah aku sebutin kayak seneng, aku enjoy gitu, aku itu juga rasa bahwasanya lewat UKM ini nanti itu aku bisa lebih berkembang gitu Kak. Kan aku merasa bahwasanya ini passionku gitu. Aku bakal enak cari jalannya gitu. Harapanku juga bisa kayak cetak prestasi kayak teman-teman juga gitu Kak, lewat lomba ini nanti, UKM ini nanti gitu. Makanya kemarin itu saya memberanikan diri untuk ikut seleksi Kak. Awalnya juga kayak penuh pertimbangan gitu, ya enggak ya, soalnya mengingat juga udah penuh gitu jadwal saya. Namun ya demi tekad saya ingin juga mengukir prestasi itu tadi, ya udah kayak saya mengalah gitu loh Kak, kayak bisa ngitung waktu bisa gitu Kak. Berarti dengan mungkin Kak Mai sudah tahu bahwa dari Kak Mai sendiri dalam perkuliahan itu waktunya juga padat, Kak Mai tetap mengambil keputusan untuk memilih untuk ikut UKM Reok dengan alasan bahwa Kak Mai ingin mengembangkan potensi atau ingin berkembang di dalam UKM Reok ini, mungkin dapat kejuaraan atau menang di lomba-lomba yang bisa dibilang karena akhirnya juga sama dengan wilayah Kak Mai yang kalau nggak salah ya, tadi ada di Ponorogo. Jadi Kak Mai secara sadar juga mengetahui apa yang Kak Mai merasa kayak kalau aku ngambil ini aku akan dapat hal ini. Kak Mai juga sadar akan kehilangan beberapa waktu dan juga mungkin akan sedikit merasa waktu ini kenapa kok kayak bisa dibilang Kak Mai merasa berantakan pada waktu kuliah dan juga waktu UKM. Tapi karena alasan Kak Mai di UKM ini ingin berkembang, nah itu menjadi mungkin bisa dibilang alasan Kak Mai tetap untuk menetap pada UKM ini. Iya benar. Nah, bagaimana Kak Mai? Tadi kan Kak Mai sempat menjelaskan bahwa dalam mengatur waktu Kak Mai mengurangi intensitas penggunaan handphone dan juga mungkin istirahat. Bagaimana waktu istirahat pada Kak Mai? Kan Kak Mai ini kan sangat panjang dan juga waktunya sangat padat ya Kak Mai. Nah, dalam UKM ini Kak Mai berkembang apa yang mungkin yang Kak Mai lakukan selain berlatih dan juga mungkin Kak Mai enjoy dengan teman-temannya, dan apakah ada satu hal lagi selain kayak ya hal itu mengembangkan potensi, apa Kak Mai ada rasa aku ingin menunjukkan ke sini Kak gitu? Selain tadi yang mungkin saya merasa enjoy dan juga saya ingin mempunyai tekad gitu kayak saya itu juga kayak suka untuk mencari kegiatan di luar daripada mengurung diri terus saja di kamar gitu Kak. Jadi kayak kumpul-kumpul dengan teman-teman itu kayak ya nambah pengalaman, nambah wawasan juga gitu Kak. Jadi di lingkup saya UKM itu juga nggak melulu hanya soal menari dan gini, tapi juga kayak sharing session satu sama lain gitu. Baik, berarti UKM ini menjadi tempat Kak Mai untuk sharing bersama teman-teman yang mungkin sama, memiliki minat yang sama, dan juga Kak Mai merasa kayak kalau aku dengan mereka ini kayak lebih nyambung gitu ya Kak Mai. Baik, apakah di perkuliahan juga, tapi apakah perkuliahan tetap menjadi prioritas utama Kak Mai? Tetap Kak, mungkin kalau bisa dibilang prioritas pasti, soalnya kan ya dari rumah kita niatkan kesini pasti kan juga kuliah belajar gitu. Namun kalau dari segi kayak ya refleksi diri itu juga mungkin ke situ tempatnya. Baik, Kak Mai sadar akan kekurangan jikalau Kak Mai mengikuti UKM Reok, dan juga Kak Mai mengerti bahwa jika kalau Kak Mai mengambil UKM Reok ini apa yang ingin Kak Mai kembangkan. Melihat dari satu hal yang mungkin Kak Mai tahu di awal, kekurangan jikalau Kak Mai mengikuti UKM Reok,
apakah dari Kak Mai ini selain untuk pengurangan intensitas penggunaan HP, apakah ada solusi lain atau bagaimana nih Kak untuk mengurangi kekurangan dari Kak Mai mengikuti UKM Rock ini? Kan tadi Kak Mai bilang kalau aku ikutin UKM Rocknya kayak gini Kak. Selain penggunaan HP kan Kak Mai merasa kayak aku kayak ada depresinya, ada stresnya gitu Kak. Nah, apa yang Kak Mai lakukan? Ada Kak, selain mungkin penggunaan HP sama tidur itu tadi ya Kak, aku terus kayak nyoba gini Kak, kayak ngasih kayak semangat dan juga kesadaran pemahaman motivasi kepada diriku sendiri gitu. Biasanya kalau emang ini nggak bisa ditarik jalan keluarnya, berarti saya kan kurang koordinasi dengan orang lain gitu. Kemarin juga saya udah sempat juga bilang ke ketuanya UKM gitu Kak. Saya ya bukan minta keringanan, namun juga saya secara tidak langsung juga diberi kelonggaran, mengingat juga prodinya tadi yang beda gitu Kak. Nah hal itu juga udah sedikit membuat saya lega gitu Kak. Masih ada harapan untuk saya bisa lanjut gitu di balik resiko yang ada. Jadi saya tetap oke, saya terima risikonya ya, mau gimana lagi Kak. Namun juga saya harus bertanggung jawab tadi Kak, mulai dari penggunaan handphone, menjaga pola tidur dan lain-lain. Mungkin lebih juga saya tekankan di komunikasi saya dengan teman-teman, gimana enaknya kalau misal nggak bisa juga izinnya juga yang jelas gitu. Jadi nggak saling merepotkan satu sama lain gitu Kak. Itu yang membuat saya terus bisa melangkah sampai titik ini. Kemarin juga kayak rasanya itu saya kayak keluar mundur aja gini-gini sampai ke semua kegiatan saya itu saya dampakkan gitu loh Kak. Keluar aja saya fokus satu akademik aja, kuliah aja. Namun kalau cuma gitu ya berarti saya kan terus stuck di zona nyaman saya gitu loh Kak. Saya cuma cari aman gitu loh. Sedangkan saya aja mengaca pada teman-teman saya yang entah satu prodi apa yang luar prodi itu, mereka aja lah berani menggebu-gebu, mereka berani nggak tidur, mereka merelakan semua ibaratnya kesenangan dia, capek dia, masa sekelas itu aja saya nggak bisa gitu loh. Orang kita juga sama-sama bisa bernafasnya dan lain sebagainya. Dari itu saya terus bisa untuk memunculkan motivasi dan juga semangat bahwasanya ya gak apa-apa sakit dulu gitu, nanti juga ketemu enaknya gitu. Itu saya kayak terus mencoplay gitu. Misal saya terpuruk, mulai kayak termenung gitu ya, se-enjoy saya ayo cepat cari jalan keluarnya gitu. Jangan dilama-lamain untuk termenung, misalnya keluar hanya sejenak, muter-muter motoran, atau itu sudah sangat membantu saya. Baik. Tadi Kak Mai sempat berpikir bahwa keluar aja. Itu dalam keadaan Kak Mai sudah mengikuti di situ. Nah, apa yang ada dalam pikiran Kak Mai? Keluar aja. Apakah udah di titik jenuh banget apa yang itu Kak? Iya benar Kak, kayak jenuh gitu. Kalau nanti saya kayak paksain bermenung gitu aja Kak, semakin parah gitu Kak. Nanti entah itu nangis, saya nanti keinget keluarga semuanya gitu. Saya merasa bersalah sama diri saya sendiri, saya menghakimi diri saya sendiri. Ya udah, saya ambil jalan tengahnya itu tadi dengan keluar, kayak enjoy, kayak sekedar lihat pemandangan, apa duduk sendiri gitu. Dalam artian saya duduk sendiri bukan karena saya ingin kayak menghakimi diri apa bunuh diri, enggak kayak cuma ya udah menikmati aja gitu. Menurut saya itu sebuah hal yang kayak enjoy gitu Kak, nyaman. Berarti kalau boleh tahu sih Kak, berapa kali Kak Mai pernah berpikiran hal seperti itu? Kalau untuk seperti itu mungkin di akhir-akhir ini aja ya Kak ya. Soalnya saya juga awal-awal itu juga sukanya emang kayak cuma aku nggak mau ribet, aku di sini aja kayak suka zona nyaman aja gitu Kak. Jadi akhir-akhir ini aja saya berani mengambil kayak langsung, kalau kamu berani berbuat ini berarti kamu harus juga bertanggung jawab ini, caramu bagaimana. Salah satunya juga keluar tadi Kak. Berarti Kak Mai sudah mulai memikirkan bagaimana problem solving yang benar, atau jika Kak Mai menghadapi masalah itu, apa yang akan Kak Mai lakukan, dan juga apa yang sudah Kak Mai pikirkan, aku sudah mengambil hal ini, berarti ini udah jadi konsekuensiku sendiri, seperti itu ya Kak. Berarti Kak Mai sudah sadar terhadap keputusan yang sudah Kak Mai ambil, Kak Mai sadar terhadap mungkin dampak negatif dan juga dampak positif bagi keseharian Kak Mai dan juga pada diri Kak Mai. Meskipun Kak Mai sadar juga untuk beberapa kali Kak Mai merasa jenuh dan juga mungkin memutuskan kayak apa keluar aja, memiliki pemikiran seperti itu, tapi Kak Mai tetap
memiliki pemikiran yang tadi di awal motivasi Kak Mai untuk aku ikut ini nih gara-gara ini, aku ikut ini gara-gara ini, dan Kak Mai melihat teman-teman Kak Mai bagaimana teman-teman Kak Mai berproses, bagaimana teman-teman Kak Mai menggunakan waktu mereka untuk berproses dalam UKM ini, dan juga Kak Mai berharap Kak Mai bisa sama dengan mereka dan juga bisa bersama-sama untuk mencapai keinginan yang sama dan juga mungkin harapan yang sama seperti itu ya Kak Mai. Iya, benar. Berarti apakah di sini Kak Mai sudah mulai menyadari dalam diri Kak Mai apakah kekurangan serta kelebihan dari diri Kak Mai? Kalau untuk menyadari dan mengetahui itu kayak sudah mulai muncul ya kayaknya. Namun mungkin saya rasa saya kira cuma butuh kayak konsisten gitu Kak. Jadi kayak ya nggak boleh kendor gitu aja Kak, untuk konsisten itu aja. Baik, berarti jadwal Kak Mai untuk satu hari, kalau boleh tahu Kak Mai dari pagi sampai jam berapa nih Kak mata kuliahnya? Biasanya sampai sore Kak, pagi sampai sore gitu. Baik, dalam pengaturan waktu bagaimana nih Kak Mai mengatur waktu dari mungkin dalam 1 minggu itu Kak? Kalau untuk mengatur waktu ya saya kadang mungkin habis bakul gitu rehat sejenak Kak. Terus kadang lanjut kayak nugas ataupun cuma review aja. Kadang kayak saya sempatkan buat istirahat gitu Kak, supaya buat malamnya atau nanti buat berkegiatan lagi tuh kayak tenaga ini udah kayak terbagi rata gitu. Baik, lalu kalau boleh tahu intensitas jamnya untuk latihan UKM ini bagaimana Kak? Sangat tinggi Kak, intensitasnya itu tinggi gitu. Kayak selain fokus, pikiran, tenaga itu juga kayak kekuras semua gitu. Untuk waktunya bagaimana tuh Kak? Waktu UKM-nya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau UKM itu sendiri biasanya kita mulai di jam 3 sore Kak, kadang sampai jam 10 sampai jam 11, jam 12 gitu. Lalu apa yang Kak Mai lakukan di jam sebelum itu, kan berarti itu Kak Mai free kan? Iya. Nah, apa yang Kak Mai lakukan dalam Biasanya saya mungkin kadang nyicil tugas kayak seenggaknya udah ada kerangka, misal kayak bikin buat makalah gitu ya Kak. Setidaknya saya udah sampai pendahuluan atau latar belakang atau ngisi kerangka gitu. Jadi kayak habis kayak latihan itu kalau mau nge-review atau ngelanjutin itu udah ketata gitu loh Kak, apa yang mau saya kerjakan gitu. Kalaupun nanti saya tertidur itu kayak masih bisa mengejar di keesokan paginya gitu. Berarti Kak Mai sudah mulai tertata nih Kak. Apa Kak Mai berarti sudah itu baru terpikirkan sekarang apa bagaimana Kak? Apa sebelum-sebelumnya memang sudah seperti itu jadwalnya? Kalau untuk ngerasa enaknya ngatur itu akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini berarti Kak Mai akhirnya udah mulai dari berarti aku udah jam segini sampai jam segini, itu nanti segini, nanti aku mengerjakan hal ini, menyelesaikan hal ini, dan mungkin aku rehat di jam segini, seperti itu ya? Iya benar Kak. Baik, berarti jadwal Kak Mai untuk 1 minggu depan Kak Mai sudah mulai rancang, Kak Mai sudah tahu apa yang akan Kak Mai lakukan, dan mungkin waktu istirahat untuk diri Kak Mai sendiri itu kapan. Baik, motivasi Kak Mai saya melihat juga sudah mulai muncul, dan juga Kak Mai menyadari akan hal itu. Kak Mai apa yang Kak Mai inginkan dari mengikuti UKM ini, dan juga prioritas utama Kak Mai juga mengetahui di sini sebagai Kak Mai sebagai mahasiswa, dan Kak Mai di sini tujuannya memang untuk belajar dan untuk berkuliah. Kak Mai mengetahui prioritas utama Kak Mai, dan juga Kak Mai mengetahui konsekuensi yang akan Kak Mai alami. Mungkin memang dalam hal waktu Kak Mai sudah merasa kayak ya aku akan kehilangan beberapa waktuku, waktu mungkin bisa bilang waktu istirahat, juga waktu yang seharusnya bisa aku buat tugas malah buat jadi latihan. Kak Mai sudah mengetahui, tapi di sini Kak Mai berusaha di dalam diri Kak Mai untuk aku harus bisa berkembang. Apakah Kak Mai ada keinginan lain kayak aku harus membanggain orang tuaku gitu? Udah pasti ada itu Kak. Baik, apakah hal itu berdampak besar pada diri Kak Mai kayak yang memacu Kak Mai? Ya, sangat Kak. Tadi yang saya jabarkan itu salah satunya juga ada kontribusi dari orang tua juga. Baik, berarti Kak Mai berharap pada UKM ini bisa menunjukkan kepada orang tua bagaimana Kak Mai ini aku di sini juga berprestasi loh, seperti itu. Itu yang ingin Kak Mai tunjukkan kepada orang tua Kak Mai, benar Kak Mai. Dan juga tapi di sisi lain Kak Mai beberapa kali memang merasa jenuh atau merasa sedikit stres atas mungkin karena waktu yang padat, dan juga
eh, tanpa satu hari yang bisa dibilang free tanpa Kak Mai berkegiatan. Nah, di sini berarti Kak Mai sudah memunculkan bagaimana mungkin ambivalensi atau kekurangan dari keputusan yang Kak Mai ambil, motivasi dari keputusan yang Kak Mai ambil, juga apa yang seharusnya Kak Mai lakukan, bagaimana Kak Mai mengatur jadwal Kak Mai, berarti Kak Mai sudah mengetahui. Mungkin saya bisa tahu rangkuman dari Kak Mai, apa saja motivasi Kak Mai, apa saja mungkin yang akan Kak Mai alami ke depannya, atau mungkin sisi negatifnya tuh aku gak bakal dapet waktu free loh Kak, kayak gini. Apa bisa dijelaskan Kak? Bisa gak mungkin dari awal aku ngerasa kayak aku gak bisa, aku gini-gini, aku harus stuck terus di zona ini gitu. Kayak sekarang mikirnya bahwasanya kalau ada resiko yang datang ya udah, itu juga maumu, itu kamu yang mutusin sendiri, itu juga kamu yang jalanin. Ya pintar-pintar kamu gimana mau ngaturnya. Kalau emang pun kayak udah pentok gak bisa aku atur ya Kak ya. Misalkan kadang jadwal dosen juga kan kita gak tahu yang pasti gitu Kak. Itu juga aku harus bisa relain, kayak ambil risiko. Ya udah, salah satunya aku lepas gitu Kak. Mungkin dari salah satunya juga jadwal di UKM ku itu aku berani lepas. Soalnya memang kan prioritas utamaku juga kembali ke tugas itu tadi gitu Kak. Mungkin dari situ aku bisa pikir bahwasanya manajemen waktu, kayak waktu istirahat itu sangat penting begitu Kak. Kayak benar kita dalam mengelola waktu itu. Baik. Mungkin Kak Mai berarti habis ini berarti Kak Mai kegiatannya apa nih Kak, kalau boleh tahu? Untuk habis ini hari ini. Setelah konseling ini apa Kak Mai pulang istirahat atau bagaimana Kak? Kebetulan hari ini free Kak, cuma mereview tugas kecil aja. Oh baik, mungkin bisa diberi waktu untuk Kak Mai istirahat juga kan? Iya, baik. Mungkin untuk permasalahan Kak Mai saya ingin melihat ke depannya bagaimana Kak Mai. Kalau bisa nih, Kak Mai bisa menunjukkan kepada saya, mungkin bisa muncul di majalah atau muncul di TV atau muncul di konten-konten TikTok kayak pemenang lomba Reok Ponorogo dari kalau boleh tahu apa nih Kak? Apakah ada sanggarnya sendiri kan biasanya kalau nari-nari itu ada sanggarnya? Kebetulan di UKM Reok ini pure dari UNESA sendiri Kak. Oh berarti UNESA. Oh baru lahir. Saya ingin melihat mungkin nanti kalau muncul di TikTok kayak UKM Reok UNESA menang juara ini itu berarti Kak Mai sudah menunjukkan hal yang selama ini Kak Mai mimpikan, kayak Kak Mai inginkan bagaimana. Mungkin untuk kali ini apa Kak Mai sudah merasa lega Kak Mai? Sudah Kak, tadi di awal-awal tadi saya masih kayak bingung. Takut aja Kak kalau mau ambil keputusan sendiri gitu. Terus pertengahan konseling tadi kayak ngerasa iya benar juga ya gitu. Lebih kayak tervalidasi gitu Kak perasaannya. Baik, mungkin saya berharap di sini Kak Mai bisa terus berkembang di UKM ini. Kak Mai sudah mengetahui apa yang akan Kak Mai raih di UKM ini, Kak Mai ingin dapatkan dalam UKM ini, dan juga Kak Mai tahu kita prioritas utama Kak Mai dalam Kak Mai merantau jauh-jauh dari Ponorogo ke Surabaya ini untuk menjadi mahasiswa dan lulus sebagai, mungkin nanti Kak Mai bisa menunjukkan bahwa saya bisa loh Kak lulus dengan keadaan cum laude, dengan saya juga mengikuti intensitas kegiatan saya yang padat itu Kak, saya bisa lulus dengan cum laude. Saya berharap Kak Mai bisa melakukan hal itu. Mungkin itu bisa menjadi bentuk apresiasi dalam diri Kak Mai sendiri juga. Aku harus bisa mengapresiasi diriku, aku harus bisa sadar bahwa diriku itu juga mampu dan juga diriku tuh berharga, begitu ya Kak? Iya. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Kak Mai? Untuk sejauh ini mungkin saya ingin memperkuat konsistensi belajar. Ya mungkin baik, mungkin untuk konseling kali ini kita cukupkan ya Kak Mai. Nanti kita akan bertemu di lain waktu untuk mungkin kita bisa, apakah nanti Kak Mai sudah lumayan untuk pertemuannya ini atau ada perubahan atau tidak, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di lain waktu. Nanti Kak Mai bisa langsung menghubungi saya jika nanti Kak aku perlu cerita lagi, Kak aku perlu konsul lagi, nanti Kak Mai bisa cerita. Mungkin sesi diskusi atau sesi konseling kali ini kita cukupkan. Saya berharap Kak Mai bisa tetap konsisten pada diri Kak Mai, dan saya mohon maaf juga jikalau dari saya sendiri ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Terima kasih Kak Mai. Terima kasih Kak, udah romantik
saya untuk memvalidasi rasa untuk hari ini. Iya, terima kasih Kak. Selamat malam Kak. Selamat malam Kak. Ya sudah malam juga ya.